Oh, by the way ya, untuk teman-teman yang pengen upgrade ke VIP ataupun ke VVIP, sekarang udah di harga normal ya, normalnya masih masuk akal ya. Jadi kalau VIP dari 249 sekarang di 349, kalau VVIP dari 1 juta tadi jadi 1,2 juta ya. Jadi kalau teman-teman pengen daftar di apa lanjutan dari acara hari ini, teman-teman bisa daftar sebelum jam 12 malam karena jam 12 malam kita tutup pendaftarannya. Jadi pasti teman-teman daftar dan transfer sebelum malam hari ini. Gitu. Ya. Oke ya, hadir, hadir, suara masuk, aman, siap ya. Setia menunggu nih Kak, mantap ya. Silakan teman-teman yang belum daftar ke VIP ya, masih ada waktu sampai jam 12 malam hari ini ya. Dan buat yang udah daftar dan udah transfer, nanti cek email ya. Nanti di email ada apa namanya informasi lanjutannya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita melanjutkan materi kita yang tadi. Sekarang kita akan belajar ya hal-hal penting yang ada di dalam dashboard periklanan kita begitu ya. Jadi ini kan ada banyak nih dashboard di sini. Nah, mana aja sih Mas hal-hal penting yang mesti saya ketahui gitu ya untuk saya bisa maksimal di iklan. Karena gini teman-teman, di dalam dashboard iklan ini itu nggak semuanya penting. Dalam artian kayak semua tiap part pengen tahu gitu. Ya nggak masalah sih teman-teman bisa screenshot tanya ChatGPT ini artinya apa itu bisa. Tapi kalau aku itu lebih pada to the point. Udah intinya pahamin ini ya. Karena permainan kita ketika ngiklan tuh bukan di sini sejatinya. Ya, permainan kita nanti sejatinya ketika kita beriklan itu permainannya ada di real life-nya atau realitanya. Nanti apa yang maksud realita nanti kita bahas sekalian analisa gitu ya. Oke, kita pahamin dulu dari yang pertama di kolom paling atas di sini. Jadi di kolom sebelah sini, ntar aku udah record lagi belum? Tadi aku habis post soalnya. Oh udah ya. Oke. Nah di kolom sini teman-teman, di bagian atas sini, ya ini ada tulisan SPSO tes lagi seminar HKU 1 ya teman-teman ya. Ini namanya adalah akun iklan. Oke, ini adalah namanya akun iklan. Coba teman-teman lihat, tadi kan praktek bikin iklan. Teman-teman lihat di sini, pasti tulisannya bukan awalannya bukan espresso, awalannya angka biasanya atau nama FB kamu. Ya, kenapa? Karena kamu lagi pakai akun bawaan kamu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman whitelistnya sudah connect, nanti di sini tulisannya SPSO. Ya, tapi ini ada cara ngonekinnya. Nanti di seminar 5 hari aku ajarin lagi, ajarin ulang cara ngonekinnya gimana. Ya, kan udah banyak tuh yang daftar VIP. Nanti di VIP kita bahas lah. Gitu ya. Kalau yang belum daftar masih bisa daftar, klik aja linknya di bawah atau tanya-tanya sama admin boleh. Ya, itu nomor satu. Ya, kenapa? Karena whitelist itu nanti kan kita top up di sini. Ya, whitelist itu kan nanti kita connect di sini nih akunnya. Ya, loading. Nih ya, nanti kan teman-teman top up semua di sini. Ya, teman-teman klik top up kredit, teman-teman tinggal pilih top up minimal 50.000. Ya, tinggal top up kredit, bayar, nanti saldonya masuk di sini. Nanti kamu taruh duit di sini, misalnya ada duit 35.000. Terus kamu ngiklan di sini, tapi di sini tulisannya bukan SPSO sesuai yang kamu top up namanya di sini. Ya, nggak jalan iklannya, karena kamu top up di whitelist ngiklan di akun biasa, beda akun. Gitu loh. Ya, jadi itu hal sangat penting yang teman-teman harus harus pahamin. Itu yang pertama, yaitu namanya sebutannya adalah akun akun iklan. Oke. Lalu yang kedua itu adalah tombol apa ya bahasa kita ini adalah jadwal iklan kali ya, bukan jadwal, lebih kepada kita biar bisa ngelihat iklan kita kemarin, 7 hari lalu gitu kan, terus 30 hari yang lalu gitu ya. Ini semua letaknya di sini teman-teman. Ya. Jadi misalnya aku tanya, iklanmu tanggal 2 Mei gimana? Tinggal klik ini 2 Mei, klik update, kamu tahu iklanmu 2 Mei gimana hasilnya gitu. Ya, jadi ibaratnya semua tata letak lokasi semua ada di sini. Gitu ya. Duh. Guys, aku izin sebentar, guys. Ini aku pengen pakai mic. Sebentar. Izin, 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 izin. Ini suaraku lagi agak berat, jadi aku harus pakai mic dan pakai headset. Oke, nah ini lebih enak nih. Sip. Oke ya, nah lanjut lagi kita. Ya, jadi itu tempat kita melihat tanggal iklan kita. History, yes, betul Kak Mozi jawabannya. Ya, ini history. Jadi kita bisa melihat history iklan-iklan kita ke belakang tuh di sini. Ya.
Lalu tadi ada yang nanya, "Mas, apa sih kampanye? Lalu apa sih set iklan? Ya, lalu apa sih iklan?" Apa yang menjadi perbedaan 3 komponen ini? Ya. Yang pertama, kampanye ya, kalau teman-teman lihat tadi, kita di kampanye itu ngapain sih tadi? Ngasih nama campaign, ya. Sama juga kita bisa pilih tujuan campaign dan juga memilih anggarannya mau kampanye atau mau set set iklan. Oke. Udah, kampanye tuh isinya itu gitu loh. Yang kedua, ada namanya set iklan. Set iklan tempat ngapain? Kita lihat nih set iklan, kita klik edit. Set iklan itu tempat kita ngonekin WA, ngonekin IG, pilih budget, tanggal mulai, lokasi, umur, ya, penempatan iklan, itu semua di sini. Ya. Yang dimana artinya, kelar daripada seminar ini, ya kan, teman-teman bertanya, "Mas, gimana caranya saya pengen ngonekin WA saya yang, tadi gitu kan, tapi saya nggak mau buat kampanye baru." Kamu masuk set iklan, kamu klik edit, kamu masuk ke bagian tadi gitu. Lalu yang terakhir ada namanya iklan, ya. Iklan ini tempat apa? Tempat apa? Coba kita lihat ya. Kita klik iklan, kita klik edit, dia muncul bagian seperti ini. Tempat apa? Ngupload konten, konten iklan. Gitu. Jadi misalnya kayak, "Mas, tadi siang kan kita udah praktek bikin iklan ya," gitu misalnya. Apa namanya, terus, apa namanya, "Saya nggak pengen bikin dari baru, saya pengennya ngedit yang tadi aja. Soalnya tuh copywriting-nya udah bener tuh, cuman ganti videonya aja. Caranya gimana, Mas?" Ya udah, teman-teman tinggal masuk ke bagian iklan, terus edit di sini, ya, tinggal diganti, gitu loh. Nah, terus teman-teman, tadi kan aku sempat bahas, ya. Kan tadi siang kita tuh kan praktek bikin kampanye, ya. Pertanyaan aku nih teman-teman, ya coba jawab nih ya. Pertanyaan aku teman-teman, kira-kira proses bikin campaign tadi siang ya, ini jawab jujur aja ya, ribet bilang ribet, susah bilang susah, ya gampang bilang gampang. Coba aku mau tahu. Menurut teman-teman tuh tadi 2 jam lah kita kurang lebih ya belajar gitu kan. Susah, ribet, gampang, ya. Mungkin kalau yang baru-baru, "Sulit Mas," gitu kan, "susah." Ada yang gampang nih, weh, kalau yang gampang biasanya udah terbiasa dengan dunia-dunia ini ya. Ya, sulit, gampang, susah, cuman sekali, cuman perlu berkali-kali katanya. Oke, yang lain gimana? Aku mau tahu aja teman-teman. Agak ribet, medium. Gampang cuma kepo real-nya, oke. Musti dibiasain, standar katanya, dia ngomong standar. Ya, perlu sinkronis jam terbang Mas, oke. Butuh masuk VVIP Mas, siap. Oke, sip, thank you ya. Gampang Mas, agak butuh waktu, oke. Sekarang aku tanya lagi, kalau misalnya begini, kalau aku ya sekarang nih, kalau aku ya teman-teman ya, lebih ribet di Ads Manager, oke siap. Nah, kalau aku pengen bikin iklan, aku itu cuman kayak gini caranya. Aku bilang ke timku, gua ada produk nih, produknya ini, kontennya ini, bla 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 bla, besok jalan ya. Jadi aku punya tim, aku gituin dia, besok iklannya jalan, dia akan bikinin campaign tanpa aku perlu buka campaign. Gitu ya. Itu kalau aku ke timku, jalan. Ya, gampang nggak kira-kira kalau kayak gitu? Gampang lah Mas, orang tinggal nyuruh doang gitu loh, ya. Nah, sekarang teman-teman bisa melakukan hal yang sama kayak tadi, ya. Kayak aku tadi minta suruh ke timku, buatin campaign dong, gitu loh. Ya, gampang kalau cuma nyuruh doang, bener, setuju ya? Kalau nyuruh doang gampang nggak? Gampang, bener nggak? Sekarang pertanyaan aku, teman-teman mau nggak tahu satu cara bikin campaign kayak tadi siang, tapi semuanya dibikin sama AI? Jadi kamu cuman enter jadi, mau nggak? Jadi yang tadi siang kamu mikir, "Aduh ribet Mas, gini-gini, ah lama ya Mas settingnya, aduh uploadnya belum, bikin copywriting-nya apa segala macam," gitu loh. Mau nggak kira-kira? Mau? Ya, ini aku kasih contohnya. Diajarin nggak Mas di sore ini? Sayang sekali tidak diajarkan, karena itu khusus teman-teman yang udah ambil VIP. Kan teman-teman udah banyak yang VIP juga, jadi biar semangat besok hadir di 5 hari ya. Jangan jangan inilah, kalau bisa jangan tarik ulur. Ini aku kasih contohnya aja, siapa tahu ada yang masih ragu-ragu mau join VIP. Besok di VIP kita bahas gituan.
Ya, timku tuh udah aku ajarin dia bikin campaign caranya gini aja, ngapain gitu. Nih, aku pakai cloud, tapi kalau teman-teman mungkin beberapa ada yang udah paham AI, tapi aku nggak purely pakai cloud ya. Jadi ada beberapa AI third party gitu yang dicolok-colok di sini. Nih, aku cuma ngomong gini, buatin campaign ini namanya prompt. Buat teman-teman yang belum paham AI, ini namanya prompt. Prompt itu kayak tadi aku nyuruh timku, "Woi, buatin begini begini begini." Kalau itu kan ngomong ke orang. Kalau ke AI juga perlu ngomong. Ngomongnya apa? Ya sesuai nih. Buatin campaign Meta Ads, ini link kontennya, setupnya gini, CBO, eventnya purchase, pixelnya apa, fanspage-nya Zan Abdullah, country-nya Indonesia, bla bla bla, budgetnya 150.000 ya, bla bla bla, gunain akun IG, jalannya kapan, Oke, konfirmasi bahwa ads sudah muncul. Jadi ibaratnya kamu jadi punya karyawan nih. Kamu jadi punya karyawan. Jadi tadi siang kamu belajar 2 jam, terus ngapain Mas Zan tadi siang belajar manual ya kalau ada AI-nya begini ya. Biar kamu merasakan gitu loh. Itu perjuangan aku dulu. Bikin campaign capek gitu loh. Ya, tapi tetaplah guys, ya walaupun udah ada AI tetap manualnya tetap perlu belajar ya. Tapi setidaknya teman-teman jadi kebayang, oh, berarti kalau saya tadi siang keribetan, banyak error, berarti bisa selesai dong masalah saya, Mas. Yes, belajar AI. Ya, belajar AI. Udah, aku bilang, konfirmasi bahwa ads-nya udah muncul di Ads Manager. Ya, untuk pembuatan nggak perlu nampilin alat meminta konfirmasi ke saya. Udah lu bikin. Ini gue udah jelasin tuh. Sampai aku bilang gini, buat copywriting Facebook Ad yang relevan dengan kreatifnya. Jadi kamu kan tadi mesti ngupload kreatif lagi, bikin dari ChatGPT, taruh lagi, ya kan? Masih ribet prosesnya. Kalau ini sekali enter jadi dia. Udah. Tuh ya. Dia bilang, video berhasil diupload. Campaign sekarang dibuat dengan adset CBO, pixel dan audience. Oke, budget CBO, di set campaign. Campaign udah di set up, bla 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 bla. Page-nya pakai Zan Abdullah, bla bla bla. Semua berhasil dibuat, ya kan? Campaign berhasil dibuat, di report dia. Ya, nama campaign-nya test tools, campaign ID, bla bla bla. Setup ringkasan, bla 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 bla. Oke, copywriting yang digunakan, teks ngajarin cara buat konten iklan pakai jadi. Udah, buka dashboard udah jadi ya. Gitu loh. Modelnya harus berbayar nggak? Ini cloud-nya aku masih pakai yang free bisa. Bisa, pakai free bisa. Gitu loh. Ya. Tapi kalau pakai AI kena list nggak Mas? Kena list apa? Ya, kena list apa? Nah, ini semua kalau teman-teman udah join VIP, besok hari kelima kita bahas ini, gitu loh. Ya, gitu. Jadi intinya teman-teman bisa bikin campaign kayak gini, ya yang tadi siang kita pelajarin, kita nggak perlu bikin kayak gini, gitu loh. Ya. Mas mau lihat contohnya, aku lupa ini di HKU berapa. Aku cariin contohnya pas dia udah jadi ya. Harusnya sih campaign-nya nggak aku hapus. Bentar. HKU 1. Bentar. Akunku udah banyak guys. HKU 1. Wait minute, ada yang minta contoh. Kita cariin dulu contohnya. Oh, kita cari di sini aja. HKU 1. Nah, ini dia nih. Bentar. Nah, ini ada nih dia ketemu nih. Nih ya nih, aku ada nih sini contohnya nih. Nih ya, teman-teman lihat di sini ya. Nih, tadi kan cloud-nya di sini ya. Aku bilang juga di sini. Jadi sampai nama campaign-nya kita nge-setup guys. Mana dia? Nama kampanyenya Test Tools 31 Mei. Ya kan? Test Tools 31 Mei. Nah, di sini ada campaign-nya Test Tools 31 Mei. Tapi ini aku contoh juga. Yang di campaign ini tuh contoh. Jadi bukan real ads aku setup. Nah, ini kalau kita klik edit, dia yang semua setupin nih. Tuh. Ya. Dia semua setupin juga di sini. Tuh. Udah. Cuman si setupan si AI-nya ini statusnya harus pause. Mana statusnya pause? Nah, nih. Kenapa? Karena untuk menghindari robotnya Meta mendeteksi hal-hal yang mencurigakan. Kalau di pause enggak aman. Ya kalau kalau dia otomatis on dia bahaya. Ini dia semua setupin tuh. Dia semua setupin, konten dia uploadin.
ya. Konten dia uploadin di sini. Tuh, nih kontennya nih. AI ini benar-benar bikin mata melek nih, kalau lihat teman di sini. Dia otomatis ke-download sih, nggak bisa di-play di sini. Nih, pokoknya ini kontennya yang inilah. Udah, terus dia bikinin copywriting-nya. Terus nih, URL situs webnya ini. Ya kan? Nih, sama nih sama ini nih. Ini URL situs webnya ya, masukin ini. Tuh. Copywriting-nya dibuatin juga sama dia. Nih. Jadi kan kalau teman-teman tadi nginput ini satu-satu kan, masukin ini, masukin konten, masukin daftarnya. Udah, sekarang AI. Dah, jas. Makanya aku tuh sekarang lagi, wah AI lagi aku ulik gila-gilaan sih. Ya, gitu. Lihat kontennya Mas. Lihat kontennya apa maksudnya sih? Lihat visualnya Mas. Maksudnya apa? Lihat kontennya ini konten ya? Apanya maksudnya? Pertanyaannya kurang jelas. Lihat konten apanya maksudnya? Ya, boleh share link-nya. Kalau kamu udah daftar VIP ini materi seminar 5 hari nanti. Ya, ikut aja seminar 5 hari besok. Kalau belum join VIP, join ya, masih affordable juga harganya di 349. Besok belajar setup ini. Gitu. Oke ya. Pakai ChatGPT, pakai Claude namanya, pakai Claude. Claude-nya pakai yang gratis, terus tools-nya juga tools yang gratis. Tools-nya sih nggak gratis, tapi dia ada free trial gitu loh, ada free trial. Nah, free trial habis free trial-nya habis ganti email, itu begitu aja polanya. Tapi ada loh guys, di luar negeri itu AI yang kita ganti Gmail ini bisa bisa deteksi nih. Ah, lu ganti Gmail kan, nggak bisa lu gitu. Ya. Oke, cus daftar VIP, cus. Ya. Ini, gila, keren banget. Aku begitu bisa ini. Wah, gila gitu kan. Ini kayaknya next seminar udah nggak usah belajar bikin campaign lah, belajar setup AI-nya aja lah. Gitu loh. Tadinya bulan lalu aku udah mikir begitu, apa bulan ini udah ngajarinnya setup AI aja kali ya? Ngapain ngajarin setup manual lagi, ini ngajarin setup AI aja kali ya? Cuman aku masih mikir kayak, ah ntar kalau orang yang nggak tahu manual agak ini nih gitu, tetap perlu tahu manual gitu loh. Jadi teman-teman juga nanti akan ngerasa apa ya bahasanya, akan ngerasa kayak, "Oh, iya ya kemarin sulit banget ya pakai AI benar-benar ngebantu ya," gitu loh. Ya, jadi ini keren banget, ya. Makanya nanti ikutlah seminar 5 hari, aku nggak cuman bahas Meta Ads, nanti aku sharing-sharing pengalamanku gunain AI kayak gini tuh seru banget guys, gitu loh, ya. Pakai cloud free kena limit terus dong Mas, ya ada upgrade lah gitu. Ya kalau teman-teman pengen teman-teman kalau pengen sesuatu yang lebih bagus selalu ada upgrade-nya gitu loh ya. Pengen lebih banyak upgrade, belajar Meta Ads hari ini gratis, ya dikasihnya sehari doang, grupnya juga sampai jam 5 doang kan gitu. Pengen lebih, ya upgrade lah ke VIP gitu loh. Ya jadi jangan mau gratisan mulu guys, ya jangan mau gratisan mulu karena biasanya kita bayar lebih tuh dapat lebih banyak gitu. Tapi kalau kita bisa usahain kayak tadi gitu kan, oh ada tools nih, ganti email bisa, ganti email bisa, ya udah sikat gitu ya. Tapi kalau kayak cloud kan nggak bisa gitu loh. Cloud mau ganti Gmail, wah ribet tuh, nomor HP-nya mesti konekin lagi berarti gitu, ya. Terus izin saya share materi ini di LinkedIn boleh nggak Kak? Materi apa nih? Kalau semua yang di-share hari ini jangan ya. Ini bahaya nih, nggak boleh di-share-share guys. Mas, saya bisa dapat referral kalau yang daftar lewat saya? Boleh, Mas. Ya, teman-teman kalau yang pengen jadi affiliate kita masih manual ya, tinggal kontak timku. Ini aku bawa tim, bawa bawa kenalanku 5 orang gitu. Ah, nanti kita kasih komisi nanti. Tapi masih manual. Gitu loh. Semua PDF atau ilmu di VIP bisa disimpan pribadi. Boleh, guys. Ya, tapi kalau disebar luaskan haram ya. Haram dan kena tuntutan, tenang aja. Somasi paling nanti. Canda, canda. Ya janganlah guys ya. Lanjut ya. Gitu guys. Sekarang kita lanjut lagi ke bab analisa iklan sekarang ya. Nanti kita bahas AI. Wah, seru banget. Yang lebih gila lagi tuh AI sekarang ini kalau teman-teman lihat itu ya, kalau teman-teman ngikutin IG aku tuh paling gila menurut aku yang terbaru yang ini nih. Ngubah foto jadi video ini loh. Sangar banget ini. Foto jadi video begini. Ini foto begini nih. Nih. Aku nggak nyalahin sound ya teman-teman biar ini the power of AI guys. Dari foto produk kayak gini, kalau kita paham AI guys, dia bisa ya. Soundnya aku matiin aja ya. Ini foto produk nih kayak tadi. Dibikinin AI jadi video begini. Nah ini kan salah satu hal yang gila banget. Bertahun-tahun orang ya, kalau ikut kelas aku yang dibikinin satu, Mas saya punya produk nggak bisa bikin konten, itu aja yang diomongin. Lah sekarang, ini solusinya. Bikin video produk pakai AI selesai.
Ya, dulu begitu ChatGPT ya awal-awal muncul gitu. Oh, aku ajarin tuh bikin konten gambar pakai ChatGPT. Kalau video gimana, Mas? Ah, video belum ada dah tuh, gitu. Sekarang, ya udah ada ini. Ini foto produk Shopee jadi keren banget hasilnya gitu. Ya, makanya nanti aku sharing-sharing tentang AI juga lah di seminar 5 hari ya. Jadi karena kan apa namanya? Kita mainnya eh banyak hal, guys, gitu. Komisinya berapa, Mas? Nanti kontak aja sama timku. Gitu. Apalagi, guys? Saya udah tahu caranya. Ya, terus kenapa kalau tahu caranya? Itu tadi yang aku tanyain, "Bang, buat VIP besok apa foto jadi video diajarin?" Oh, beda, ini beda kelas. Ini beda kelas. Ya, oke. Oke, yuk lanjut lagi. Kita sekarang belajar analisa, guys. Ya, makanya kalau 5 hari itu enaknya kita waktunya banyak, 5 hari. Jadi aku bisa kalor ngidul ya. Kalau ini kan kita terbatas sampai jam 5 doang nih, gitu loh. Nah, 5 hari itu aku all out di sana. Ya ini juga all out sih, cuman nggak bisa lebih pengen cerita gitu, jadi nggak bisa lebih panjang aja gitu loh. Ngajar di kampus nggak? Aku sementara ini nggak ya. Lagi ada bayi, jadi belum belum ngisi-ngisi keluar. Makanya aku tuh kelas offline kemarin tuh terakhir di tahun lalu aku bikin offline gitu loh. Ya, kenapa sih kelas ini baru datang udah habis banyak ikut kelas tanpa hasil? Mungkin ini jawaban dari doa-doamu, Kak. Oke, lagi. Itu pakai tools apa yang foto atau video? Itu ada kelasnya juga, guys. Ya. Oke. Sekarang kita belajar analisa iklan dulu ya. Nanti kita bahas lagi mengenai kelas-kelasku yang lain ya. Insya Allah teman-teman beli kelas aku itu bisa ada manfaat yang dimanfaatin nanti ya. Bisa ada manfaat yang dimanfaatin ya. Bener harusnya katanya. Oke. Analisa iklan. Jadi dashboard iklan tuh guys. Udah kita nggak perlu ngapa-ngapain. Dashboard iklan udah begitu-gitu aja dia. Ya. Dashboard iklan udah nggak usah aneh-aneh gitu loh. Gitu-gitu aja. Ya. Terus gimana Mas cara analisa iklan? Nah, ini kemungkinan kejadian-kejadian iklan teman-teman tuh nanti begini. Ya, kejadian-kejadian iklan teman-teman ya, yang akan kemungkinan terjadi dan juga solusinya ya, dan juga solusinya. Aku akan bahas dan juga solusinya. Oke. Ada beberapa kejadian ketika kita beriklan. Jadi aku langsung ke study case-nya aja yang nanti akan kejadian di iklan teman-teman, ya. Pertama, kita ngiklan tapi nggak ada satupun yang WA. Tapi duit udah habis 50.000 misalnya. 50.000 atau 20.000 lah. Nah, kalau kita ngiklan kayak gini modelannya, kita bayar dan kita nggak dapat apa-apa, ya kita kan nggak dapat apa-apa kan berarti. WA nggak dapet. Mungkin dapat lah follower ya. Follower ngapain gua dapat follower? Ya, saya butuhnya orang beli kok ngapain saya dapat follower, bener nggak? Nah, ini yang terjadi adalah iklannya kan boncos nih, iklannya boncos kan. Apa penyebabnya? Konten iklannya. Jadi kalau kejadiannya begini, nggak jauh-jauh ini tuh konten iklannya yang salah. Konten iklannya yang tidak menarik untuk orang. Tadi di awal pagi kita udah belajar tuh. Iklan yang tidak menghasilkan orang, tidak menghasilkan closingan, apalagi nggak ada yang WA, yang nggak jauh-jauh, ganti kontennya gitu loh. Ganti konten iklannya. Kalau apa kontennya bisa pakai video, bikin pakai ChatGPT, bikin pakai foto, bikin pakai ChatGPT, bikin beberapa jenis konten. Kalau bikin pakai video, bisa belajar bikin video AI kayak aku tadi. Punya banyak tuh kontennya gitu loh. Karena ngiklan ini kita proses nawarin orang dan nawarin orang itu nggak bisa cuman satu konten doang. Ya. Misalnya kita jualan apa? Skincare, ya. Kita yakinnya jualan skincare tuh ngomongnya, "Wah, jerawat pasti sembuh," begitu. Ngomongnya itu doang. Kita yakin pakai itu, diiklanin nggak laku, ya udah berarti jelek. Ngomong lagi yang lain pakai video yang lain. Jadi intinya ngiklan itu kita proses nawarin orang. Nah, pada saat kita nawarin orang, kita nggak tahu nih video penawaran yang mana yang rame diklik dan disukai sama orang. Kan simple contohnya begini, guys. Simple contohnya begini. Teman-teman, aku memiliki beberapa konten.
Kalau teman-teman perhatiin Instagram aku tuh Instagramnya bukan Instagram yang aku pakai buat pribadi gitu-gitu, jarang banget lah. Misal aku lagi jalan-jalan nih, gini-gini gitu, jarang banget. Konten aku itu di Instagram, ini ada satu trik yang aku pengen ajarin ke teman-teman. Ya, ini ilmu yang aku share juga. Cara aku untuk menemukan sebuah konten iklan itu bagus atau tidak, itu semua konten iklan yang pernah aku syuting, aku upload di Instagram aku. Mana yang mendapatkan banyak view dan mendapatkan banyak komen, itu adalah konten iklan yang terbaik. Jadi caranya diposting dulu di Instagram, mana yang paling dapat banyak view nih? Yang paling banyak dapat komen mana? Tarik, jadiin konten iklan. Dijadiin konten iklan, jebretin duit yang banyak. Dar, 1 juta sehari, 2 juta sehari, 3 juta sehari, 5 juta sehari. Dia terbang. Kenapa? Secara organik aja, dia udah naik. Secara organik aja dia naik, diiklanin kemungkinan besarnya naik. Tidak 100%. Tapi pengalaman aku, kalau dia kayak gini, teman-teman lihat nih ya. Ini kan ada video nih. Ya, yang pala aku begini. Itu sampai 50.000 view-nya. Komennya sampai berapa? 5.400 dengan like 1.400 orang. Ini kalau kita lihat insight-nya, ini tuh FYP jatuhnya. Ya, jatuhnya apa FYP? Tuh, 70% adalah orang yang bukan pengikut aku, namanya FYP. Secara organik, dia naik bukan gara-gara followers aku gitu, bukan. Tapi FYP namanya. Viral bahasa kita zaman sekarang gitu. Tapi coba lihat video-videoku yang lain. Ada yang cuma dapat 800 komen, 800 view, komennya 4 biji. 4 dibanding 5.400, jauh apa jauh? Bumi dan langit. Itu yang terjadi sama kamu kalau kamu cuma bikin konten 1 biji. Ya. Dan sekarang nggak ada lagi alasan nggak bisa bikin konten, bikin video aja bisa pakai AI. Ya. Tapi kan bikin iklan ribet, Mas. Lah bikin iklan bisa pakai AI tadi. Ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi zaman sekarang. Gitu loh. Nah, itu kenapa teman-teman mesti punya banyak konten. Nah, ini nih, kalau teman-teman tahu nih, 5.440 komen ini belum aku iklanin. Nah, ini nggak tahu gimana jadinya nih dia kalau diiklanin nih. 5.000 komen, guys. Ya, pengalaman aku dulu punya konten yang begini modelannya, umur konten sampai 2 tahun diiklanin, iklannya nggak jelek-jelek. 2 tahun loh. Itu sampai view-nya dari ratusan ribu sampai 4 juta apa 3 juta view gitu. Komentarnya sampai 20.000 lebih yang komen. Gitu. Nah, itu pola yang udah aku pakai bertahun-tahun. Jadi kalau teman pengen repeat, dan ini tidak cuman berlaku ke bisnis aku, misalnya, oh kalau Mas Zan kan mainnya jualan kelas Mas gitu, jualannya kelas edukasi apa segala macam gitu kan. Kalau saya kan brand Mas, kalau saya kan jasa, sama apapun bisnisnya. Sama pola mainnya begini, kamu punya konten viral di TikTok, jualan, tarik jadi konten iklan. Kenapa? Organiknya aja viral. Organiknya aja disukain orang gitu loh. Diiklanin biasanya banyak juga yang suka gitu. Ya, bayang teman-teman. Oke. 20.000 komen kali 99.000. Enggak, kalau yang 20.000 komen itu jualannya iya benar 99.000. Kok tahu ya si Kak Fatul ini ya? Jualan e-book dulu aku. Ya, tapi 20.000 itu 20.000 komentar itu kan replies. Jadi maksudnya ini kalau teman-teman lihat di sini ada 5.440 itu, yang komen itu kurang lebih 2.500 karena yang aku nge-reply juga dihitung sama si ininya, sama si IG-nya gitu loh. Ya gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi konten iklan tuh kayak gitu. Ya teman-teman lihat aja IG aku, ada yang 800 doang, ada yang sepi, ada yang rame, ada yang sepi, ada yang rame. Enggak peduli aku. Yang sepi, yang rame nggak peduli gitu. Yang aku peduli adalah mana yang paling naik. Itu mau gue jadiin konten iklan gitu loh. Itu yang mau aku taruh budget yang gede di dia gitu. Karena dia organiknya naik. Makanya penting sekali nggak cuman ngiklan. Ya, penting sekali nggak cuman ya, penting sekali teman-teman itu jangan cuman ngiklan. Apa kira-kira? Bangun juga konten organiknya. Belajar bikin konten viral, belajar naikin engagement, belajar naikin brand. Kenapa? Karena teman-teman bisa ngelakuin hal kayak aku juga. Dan ini bukan sekali, 2 kali, udah berkali-kali pakai pola kayak gini. Aku dulu bikin kelas offline, ya, bikin kelas offline lumayan ini tuh, lumayan susah dulu aku nyari peserta biar offline orang ikut kelas aku. Aku pakai aja pola yang ini. Aku bikin video private class offline Meta Ads. Wah, videonya naik gitu. 8 bulan berturut-turut, aku sebulan tuh bisa 10 sampai 20 kali, 15 kali lah. Karena kelasnya waktu itu privat. Jadi
peserta itu maksimal 10 sampai 15 orang. Ternyata banyak yang daftar. Ya udah 8 bulan gitu. Wah, itu bolak-balik hotel tuh aku. Ya, sampai anak aku hafal gitu kan, "Mau workshop ya?" gitu. Sekarang aku, off dulu gitu ya, cari produk lain, gitu. Kebayang teman-teman? Cara mainnya seperti itu. Yang bagus konten buat iklan tuh gimana Mas? Apakah harus hard selling? Enggak juga. Kalau konten iklan itu hard selling boleh, soft selling boleh. Intinya gini, ngomongin konten iklan ya nanti di seminar 5 hari itu kita bahas gitu ya. Cuman kita spill-spill dikit supaya teman-teman yang mungkin belum ada budget ya untuk bisa ikut ke VIP semoga bisa dapat manfaatnya dan semoga nanti ada rezeki bisa ikut ke VIP ya di next seminar aku gitu ya. Jadi intinya konten iklan itu apa yang kita penasaran bikin ya. Kayak aku nih, aku penasaran nih bikin konten iklan yang rada apa namanya, rada ini nih kayak seolah-olah kayak aku, wow terheran-heran banget gitu. Aku pengen dong gitu, bikin. Aku pengen bikin konten juga, kayak nunjuk-nunjuk kamera nih, bikin. Kamu pengen bikin konten hard selling, bikin. Pengen bikin soft selling, bikin. Nanti tiap bisnis punya polanya masing-masing, itu jawabannya. Tiap bisnis punya polanya masing-masing. Gitu loh. Jadi intinya kita perlu, tadi makanya harus dibangun organiknya, harus belajar bikin konten organik. Ya, nanti aku jelasin, aku punya kelasnya juga tuh, ya. Kalau udah punya konten viral bisa dimanfaatin buat iklan, justru itu tujuannya kita sering bikin konten viral, tapi dalam tanda kutip, satu, viralnya adalah konten jualan, itu penting. Coba teman-teman lihat Instagram aku, mana ada aku bikin konten lagi jalan-jalan, lagi ngelawak, ya nggak ada aku bikin konten ngelawak-ngelawak di sini, nggak ada. Isinya itu buat jualan kelas semua, ya, buat jalan kelas lah, buat jualan tools lah, semuanya tujuannya untuk ke situ, ya. Jadi aku bangun personal branding tuh memang ya udah gitu kan, edukasi tapi ending-nya nanti ada jual kelas, jual sesuatu dan kawan-kawan gitu loh. Ya, dan ini aku yakin sekali pola ini bisa diterapin untuk apapun bisnis teman-teman gitu loh. Ya, karena kan bukan pelawak juga Bang, betul juga sih. Ya tapi kan bisa juga kalau mau ngelawak-ngelawak kan. Ya sangat, kalau tembus 1 juta sangat ngaruh dong. Aku aja yang 50.000 gini diiklanin bisa sangat ngaruh ke penjualan. Ya, yang ratusan ribu aja bisa ngaruh guys, gitu loh. Ya jadi bangun konten organik, ya. Back to analisa. Nah itu tadi ilmu yang sangat penting sekali yang udah teman-teman bisa manfaatin buat periklanan teman-teman nanti. Oke, lanjut ya. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi teman-teman ngiklan tapi nggak ada satupun yang WA, tapi duit habis. Udah ini tuh konten lah, masalahnya konten. Ya bisa sih kita mikir kayaknya produknya deh, sangat bisa juga, tapi itu kamu yang lebih memahami gitu. Kayaknya produknya terlalu mirip Mas sama yang lain. Ya iya gitu. Ya, itu perlu digarisbawahi, bisa jadi produk kamu yang emang tidak naik gitu loh. Mau kamu sikat duit berapapun gitu, cuman kalau produk kamu ya mirip sama yang lain, ngomongnya 11-12, ya udah. Customer kan itu-itu lagi aja gitu loh, nggak gede-gede customer-nya, dia-dia lagi nih customer-nya. Kita mesti membawa sesuatu something new ke audiens kita, ya. Gitu. Gimana caranya kita memberikan something new ke mata audiens baru-baru tadi itu? Ya produk baru. Ya, cuman kalau teman-teman yakin nggak mau Mas, saya udah nyetok 1000 piece misalnya bisnisnya produk. Nggak bisa Mas, kami itu jasa bangun rumah misalnya. Nggak bisa Mas, saya udah bisnisnya di sini, masa saya ganti produk kan nggak mungkin. Ya udah, permainan kamu di konten. Ya. Sekarang ngiklan ngapain sih ngiklan? Coba aku tanya. Orang sebelum masuk ke WA kita ngapain? Orang sebelum nge-WA kita emang dia ngeliat web kita dulu, ya. Kalau kita main di Meta, orang pertama kali ngeliat apa? Ngeliat IG kita dulu begini. Oh, namanya Zan Abdullah, emang begitu? Apa yang pertama kali dilihat sama orang coba? Coba teman-teman. Menurut teman-teman, kalau kita ngiklan, ya, kalau kita ngiklan, yang pertama kali dilihat sama customer kita, calon customer kita apa sih? Coba, ayo, jawab. Apa yang pertama kali dilihat? Yang dilihat sama dia itu kan bukan, wah webnya keren, wah produknya keren. Bukan itu yang dilihat sama dia. Apa kira-kira yang dilihat? Hah? Oh, yang dilihat adalah testimonialnya di Google review. Bisa jadi sih. Tapi kalau di Meta Ads nih, spesiali di Meta. Apa kira-kira yang dilihat? Konten. Ini nih nomor satu nih muka kita nih. Kalau misalnya branding ya. Kalau kita ngiklan itu kan pertama kali dilihat ini. Konten. Nah sekarang bayangin, kita bikin konten. Ya, 10 detik pertama, jangankan 10 detik, 5 detik pertama aja udah nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya umroh bisnisnya, misalnya.
Perkenalkan, nama saya Zan Abdullah. Saya dari ya itu mah buat promosi di majelis taklim misalnya begitu. Kalau di iklan nggak bisa, di Meta nggak bisa. Atensi orang tuh cepet. Ya, coba teman-teman main Instagram. Buka dikit, jelek, sip. Buka dikit, jelek, skip. Buka jelek dikit, skip. Sampai ada satu konten yang bikin kamu stop, kamu diem. Klik. Apa contohnya? Ya acara hari ini. Wah, apa nih? Seminar 1 hari gratis. Setuju nggak? Teman-teman lagi scroll, akhirnya cocok berhenti nonton iklan aku gara-gara apa? Coba. Kenapa teman-teman berhenti scroll? Pas ada iklan aku, kenapa? Ada acara hari ini kamu berhenti scroll, kenapa? Coba kira-kira. Ya, produk bisa jadi. Ya, penawaran bisa jadi. Ya kan? Wah, ini produknya keren nih. Seminar 1 hari. Penawarannya apa dulu? Bayar. Ah, enggak deh bayar nih. Penawarannya apa? Gratis. Gratis, bos. Dia bikin gratis. Wah, ya stop deh. Saya tonton dulu nih. Saya lagi butuh juga marketing. Klik daftar. Gitu loh. Ya, kayak gitu guys. Itu yang terjadi sama iklan kalian. Udah, nggak usah jauh-jauh mikirin Meta Ads tuh gimana. Udah, kamu lihat aja kenapa kamu bisa datang ke sini. Oh iya, saya nonton iklannya Mazan, menarik. Kenapa menariknya? Oh itu, seminarnya 1 hari, panjang durasinya. Terus, apa yang bikin menarik lagi? Oh, penawarannya gratis. Emang kompetitornya Mazan nggak ada yang begitu? Nggak ada. Kompetitornya Mazan mainnya 2 jam gratis. Gitu ya. Mazan sehari. Oh, saya daftar deh. Gitu. Ya. Kebayang cara mainnya sekarang? Ya, asli effort banget sih sehari ya. Des, gitu loh. Tapi di sini mulai kebayang bagaimana cara Meta bekerja. Kita harus memenangkan persaingan gitu loh. Teman-teman sama kayak aku punya kompetitor juga yang mereka buka kelas Meta Ads loh. Aku harus menang lawan mereka. Gitu loh. Ya, aku harus menang lawan mereka. Ya, aku melakukan banyak hal. Kalian nanti pas ngiklan harus melakukan banyak hal juga. Kalau perlu personal branding buat bisnis kalian, personal branding. Kalau perlu bikin konten yang banyak, bikin konten yang banyak. Kalau perlu ciptain produk baru, ciptain produk baru. Gitu loh. Terutama konten, karena itu yang pertama kali dilihat sama calon customer kita. Teman-teman mungkin ikut seminar 1 hari sama aku ini, belum kenal sama aku siapa, ya. Tapi begitu ngikut jadi kenal kan gitu. Ya, jadi konten nomor 1, oke? Gitu loh. Karena teman-teman hadir di sini itu bukan gara-gara produknya bagus gitu ya. Nomor 1 tuh gara-gara ngelihat konten iklannya apa nih gitu kan. Ya, konten dan produk. Lanjut. Yang kedua, ya dan ini durasi 1 hari ya. Durasi 1 hari begini kita matiin nih guys. Ya. Matiin, ya, matiin, ganti konten baru. Ya, makanya aku punya, apa tuh namanya, punya program, bisa kebuka nggak ya? Tadi error soalnya. Punya program ya, aku bikin kelas gitu, gimana caranya bikin ratusan konten tuh. Yang kedua ini adalah, kejadiannya begini, kita udah ngiklan, 50.000, dapat 10 chat, 20 chat, tapi kok sampah semua ya? Kayak aneh gitu. Jadi, ngechat hilang, nanya harga hilang, di FU, di follow up, ya, berkali-kali gitu ya, nggak respon gitu loh. Ini apa kira-kira nih? Konten gitu loh. Ya, nggak jauh-jauh, ini tuh konten. Ya. Konten iklan itu tujuannya untuk menarik orang. Oke? Dan orang itu ada 2 tipe. 1, orang serius, 2, orang sampah namanya. Pada saat kita beriklan, udah bayar Mas saya 50.000, dapat 10, 20 chat, kok sampah semua. Berarti iklan kamu bagus, tapi bagusnya menarik orang-orang sampah. Kebayang nggak sampai sini? Aku ulang lagi nih. Konten iklan itu tujuannya untuk menarik orang datang ke tempat kita. Marketing itu kan tujuannya itu, untuk orang datang ke sini kan gitu. Nah, tapi kamu kejadiannya dengan bayar uang 50.000 tadi dapat
top-nya 10-20 orang ini sampah semua. Kenapa? Karena manusia ada 2 orang. Ada tipe serius, ada tipe sampah. Ya, tipe sampah tuh yang begini, ngechat hilang, nanya harga hilang, di FU. Ya pokoknya orang-orang iseng lah bahasanya. Ya, kalau kita sebutnya orang sampah gitu. Ya, boleh sebut dengan bahasa lain lah. Mungkin terlalu kasar ngomongnya sampah. Tapi biasanya emang tuh orang-orang iseng aja yang ngabisin budget iklan kita. Nah, ini apa solusinya? Tetap sama. Ganti konten iklannya. Ganti konten iklannya itu teman-teman bisa mengganti sebuah video jadi foto, video A jadi video B, video C jadi video D. Semuanya diubah-ubah tuh bisa. Gitu loh. Oke? Nah, ini sama, durasi 1 hari kejadian gini, matiin dan ganti kontennya. Ya, matiin dan ganti kontennya. Nah, gimana cara matiin hidupin konten sih, Mas? Nih. Ya. Tadi sepertinya ada part yang kelewat tadi setelah ngomongin AI, ada yang kelewat tadi sebentar ya. Sebentar, guys. Nih ya, cara matiin hidupin iklan tuh ada di sini, teman-teman. Oh iya, beneran kelewat nih ya. Nih, matiin hidupin iklan di sini. Ya, jadi kalau dia biru dia nyala, ya kalau biru dia nyala, kalau ini mati. Jadi langsung matiin, ganti konten baru. Ya. Terus di sini ada kolom penayangan. Ini kalau tulisannya dalam draft, teman-teman tuh tulisannya dalam draft semua tuh. Berarti iklannya belum aktif. Ya. Iklannya belum aktif. Oke. Status dia tulisannya harus apa? Harus aktif. Baru dia nyala tuh. Oke, tindakan pengaturan atribusi nggak perlu kita fokusin. Sampingnya ada hasil. Nanti kalau kita ngiklan ke WA, dia akan muncul di sini. Berapa yang WA kita? Nanti angkanya muncul, keluar di sini. Oh, yang WA kamu sekian, gitu. Ya, yang WA kamu sekian, muncul di sini. Ya, jangkauan frekuensi nggak perlu kita gubris. Ya, biaya per hasil tuh per orang WA harganya berapa? Kamu nih bayar 50.000 ke Meta, dikasih 1 WA. Udah jelas-jelas itu mah. 1 WA harganya 50.000. Ya, kamu beli mangga, bayar 50.000 ke abangnya, dikasih 1 mangga. Mahal murah, ya tergantung, ya. Kalau mangganya manis banget sih boleh gitu. Ya, tapi kalau mangganya yang di pasaran harusnya 50.000 dapat 3, ya kan mahal kan gitu. Nah, ini muncul di sini biaya per hasil. Ya, anggaran yang kita budgetin, nah jumlah yang dibelanjakan ini adalah duit yang udah kita bayar ke Meta. Oke, kembali ke laptop. Jadi, iklan itu bisa menarik orang-orang yang aneh. Kayak tadi pagi tuh, ya kan? Mas Zan, apakah iklannya Mas Zan 100% bagus? Ya kan? Enggak juga. Ada juga orang-orang aneh yang suka masuk ke acara-acara aku. Tadi pagi aku nggak tahu tuh, timku ada yang screenshot. Mas, ini ada yang nggak jelas nih mas, katanya. Nggak tahu tuh, tadi teman-teman ngelihat nggak tadi pagi tuh ada yang, kenapa sih di kolom chat tadi pagi tuh? Nggak tahu tuh. Ya, oh iya tuh mas, tadi pagi mas ada yang ngomong-ngomong nggak jelas tuh, ngomong-ngomong kasar, toksik. Ya, ada sama gitu. Karena memang seperti itu, kita nggak bisa ngiklan 100% pengen orang bagus semua. Ya, makanya ini ketika teman-teman ngalamin begini, ganti kontennya, ubah kontennya. Gitu ya. Nah, kejadian yang ketiga, adalah kita ngiklan 50.000, dapat 20 WA, tapi ada nih 2-3 orang potensi closing. Nah, ini baru iklannya bener. Ada yang potensi beli. Nggak 100% jelek. Maka kita diemin iklan kita. Kalau kejadiannya begini. Ya. Yang tadi kayak aku bilang, kita nggak bisa berharap 100% orang yang datang dari Meta closing semua, beli semua, nggak bisa. Udah pasti ada hukum alam ya bos, gitu loh. Orang bisa nge-WA 20 aja, ini bisa jadi dari 10.000 orang yang ngeliat iklan kamu loh. Ya, dari 10.000
turun jadi 5.000 yang nonton sampai akhir, dari 50.000 dari 50.000, dari 5.000 misalnya turun sisa 1.000 yang beneran klik, dari yang beneran klik misalnya sisa 100 yang beneran klik ke WA. Ya, begitu dia nyampe WA, mungkin sisa 20 yang beneran klik kirim mau nanya, sisanya nggak jadi. Kan bisa tuh kalau kita klik iklan ngeklik WA orang, iklan WA orang, kita pengen kirim chat, nggak jadi ah. Nah, itu kan ada juga gitu. Nah, sama ketika kita jualan dari sekian yang ngechat, bisa jadi yang beli jadi berapa gitu. Yang penting ada yang potensi membeli. Berarti iklannya bagus. Jangan kayak nomor 2. Udah mah ada chatnya banyak, sampah semua. Kagak ada satupun yang berpotensi membeli. Nah, terus dimatiin. Bayangkan nih teman-teman nih. Sampai sini aman nggak? Ya, hukum Pareto, betul Mas Yogi. Ya, bukannya solusinya belajar follow up bang, closing terbaik. Oh nggak juga. Kamu mau follow up sampai kiamat juga, kalau lead-nya sampah ya nggak bakal closing. Ya. Kalau kita di nomor 2, kita belajar follow up nih misalnya. Basicnya nih lead-nya sampah, beda gitu loh. Bisa di-push gitu, bisa tapi kan ada maksimum, follow up tuh maksimum. Ya, ada orang yang maksimum follow up-nya 3 kali kalau nggak respon udah lead-nya selesai. Mungkin nanti suatu saat dihubungin lagi, bisa. Atau misalnya 7 hari, ya kan, berkali-kali tiap hari follow up, kalau nggak balas sudah fix, blacklist customer-nya, ada. Gitu. Tapi di Meta ini kan kita perlu fast gitu loh, perlu cepet, nih bagus nggak nih iklan? Kalau jelek matiin gitu loh. Kita perlu menemukan yang bener-bener iklan pertama sehari, 2 hari, 3 hari itu udah ngebawa orang yang bagus. Ya. Dan alumniku itu banyak yang dia tuh tipenya ngiklan. Itu nggak nyampe seminggu udah dapet potensi-potensi buyer yang mau closing tuh ada. Jadi awalnya tuh di nomor 2 ibaratnya dulu kan ada dulu tuh aku punya program privat juga by the way. Dulu ada orang tuh dulu privat sama aku, bukan sama timku dulu. Ya. Nah, semenjak tahun kapan ya? Mungkin tahun lalu lah. Ya aku ini aja sih, ganti-ganti sih. Kadang tahun ini privat sama aku, tahun depan nanti sama timku, ntar berubah lagi gitu. Nah, itu waktu orang privat sama aku, ketika dia nomor 2, aku bilang, "Ganti kontennya deh." Ya, ganti kontennya deh. Ya, begitu ganti konten, berubah, langsung potensi buyer datang semua gitu loh. Tapi sama, polanya di nomor 3 pasti. "Iya Mas, ada yang dari sekian chat tapi ada bagus nih, satu nih, potensi mau beli nih," gitu. Ya karena benerin konten ya. Ya, gitu. Kompleks sih masalahnya, nggak cuma follow up juga. Betul. Ya. Kak, kapan buka kelas privat lagi di Tangerang? Kalau pengen privat, offline, itu sama tim aku. Ketemuan kamu nanti di Tangerang sama di Bogor. Timku itu yang biasa megang iklanku, dia udah ikut aku berapa tahun gitu. Dia biasa megang iklan aku, yang biasa tadi aku ibaratnya aku tadi minta timku, bikin campaign dong." Ah, dia yang ngurusin tuh, dia yang scale up, dia yang testing ya. Jadi dia udah tahu cara bikin campaign dan segala macam dia tahu. Gitu. Jadi bukan sama apa namanya, sama yang belum paham ya. Dia emang biasa megang iklan aku gitu. Jadi kalau mau tahu strategi iklannya Mazan gimana, ya privat aja sama timku, orang yang megang dia. Gitu. Ya, nomor timnya Kak. Nih timku ada di sini nggak tuh? Ada yang mau daftar privat tuh. Oke, gitu ya. Lanjut ya. Itu nomor 3. Ya. Lanjut ke nomor 4. Nah, ini pokoknya kalau nomor 3 kayak gini kita diemin. Nah, ini dieminnya berapa hari Mas? Bisa 3 sampai 7 harian. Tergantung bisnis. Kalau bisnis kita, wah bisnis kita tuh di ini Mas, design and build ya. Kontraktor rumah. Kan orang ngebangun rumah bisa sebulan 2 bulan mikirinnya atau mungkin ngekonsepnya, belum ngedesain rumahnya dulu dia mau tahu. Ya mungkin deal-deal-annya baru terjadi sebulan 2 bulan. Nah, mungkin kok bisa diemin sampai sebulan tuh iklan. Ya. Alumniku gitu soalnya yang design and build dia sampai sebulan didiemin, closing-nya baru di bulan kedua. Tapi sekali closing berapa ya? Lupa aku. 400 juta atau 500 juta ya? 500 juta lah. Ya ada waktu itu closing gitu kayak Kopassus kalau nggak salah. "Alhamdulillah Mas, ngiklan 2 juta bulan lalu ada satu klien deal, bangun rumah sama kita," dia bilang, 500 juta projeknya. Lupa aku angkanya. Pokoknya sekitaran itu. Ya. Tapi kalau produk kita terlalu murah misalnya, mungkin kita bisa lebih cepat matiin ya. Ya, jadi intinya pada saat nanti teman-teman ngiklan, kalau ada hasil yang aneh-aneh, cepet-cepet matiin aja gitu loh. Ya, cepet-cepet matiin. Udah. Yang keempat, kita ngiklan, kita profit, kita cuan, kita bagus deh pokoknya. Ya, nggak aneh-aneh, gitu kan.
Ya udah, selesai. Finish. Bagus. Tujuan ngiklan ngapain? Profit, ya. Cuan, closing, gitu kan. Kalau udah cuan, udah closing, ya selesai udah. Mau ngapain lagi? Ya. Mau naik budget, Mas. Mau scale up, Mas, ya kan. Pengen apa lagi? Pengen gedein budget, Mas, pengen segala macam gitu kan. Ya, ini nanti kita bahas di seminar 5 hari Meta Ads kita. Ya, jadi buat teman-teman yang belum upgrade ke VIP, silakan upgrade ke VIP. Gitu. Ya. Oke, so teman-teman, ya, alhamdulillah kita sudah sampai di jam 5 sore kita ini, teman-teman. Dan sebelum kita mungkin sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan yang belum kejawab, aku sedikit informasi lagi buat teman-teman yang belum upgrade ke VIP, ya. Masih ada waktu kurang lebih 7 jam ya. Bener nggak 7 jam ini? Bener sih. Ya, bener ya, sampai malam hari ini jam 12 malam. Jadi buat teman-teman pengen upgrade ke VIP ya di 349.000, teman-teman akan dapat rekaman seminar hari ini. Lalu teman-teman juga besok lanjut praktek lagi sama aku, dan besok prakteknya ulang, tenang aja. Kita akan ngebahas apa yang udah kita pelajarin hari ini di 5 hari besok, tetapi besok ada tambahan kayak bikin landing page, bikin iklan pakai AI tadi gitu ya, dan kawan-kawan yang kita akan belajar. Lalu teman-teman nanti ada grup ya, grup WA 1 bulan, teman-teman bisa tanya jawab di sana. Dan setelah 1 bulan nanti pindah ke grup pusat kita. Ya, jadi ada grup pusat, ada grup kecil dulu. Jadi ibaratnya habis belajar nih, ya kan? Ya, ini deket-deket dulu sama mentor, gitu kan? Sini nanya-nanya dulu di WA sini, gitu kan? Nah, ntar setelah sebulan dipindah ke grup yang rame-rame, gitu ya. Terus ini ya, terus lalu kalau VVIP bedanya apa, teman-teman? Kalau VVIP di 1,2 juta itu teman-teman dapat sama kayak tadi, bedanya dapat 4 kali sesi Zoom privat. Jadi yang tadi aku bilang, tadinya orang tuh privat sama aku one on one, ya sekarang tuh sama tim aku, one on one sama timku. Ya, timku ini yang biasa megang iklan aku. Tiap hari dia yang pegang iklan aku, dia yang create campaign, dia yang upload, dia bikin copywriting. Dan sekarang dia udah bisa bikin campaign pakai AI tadi. Gitu loh. Ya, jadi ibaratnya ya udah makin mempermudah hidup dia kan gitu. Nah, terus ini privat ya. Jadi Zoom-nya tidak dicampur dengan yang lain, dan ada mentoring one on one via grup WA. Jadi dapat grup WA privat. Ya kalau sekarang kan kalau teman-teman lihat kayak grup VIP kan isinya rame tuh. Ya kan? Isinya rame. Nah, kalau apa namanya VVIP itu grupnya kamu privat sama timku. Ya jadi cocok buat teman-teman yang pengen belajar secara intensif di sana. Gitu ya. Seperti itu, silakan kalau pengen daftar ke VIP masih ada waktu ya sampai jam 12 malam hari ini, dan special price-nya juga masih ada gitu. Silakan teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, jangan lupa follow Instagram aku di @zan_abdullah ya, teman-teman. Aku sering ngebahas-bahas konten Meta dan juga AI ya, salah satunya bikin video produk kayak gini. Kalau teman-teman pengen apa namanya, pengen upgrade ke VIP terus pengen ambil kelas yang ini, ya cara ngubah foto produk jadi video, boleh WA timku nanti supaya dapat special price. Ya, ini harga kelasnya murah nih, 179.000 nih. Ya, aku ajarin cara bikin cara ubah foto jadi video produk ini. WA aja timku. Oke. Spill IG-nya Mas, ketik ya Zan Abdullah centang biru muncul nanti. Wis. Masih kah ilmunya, next lanjut VIP. Siap ya. Nih aku kasih linknya yang belum daftar VIP. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Oh, ini banyak pertanyaan nih. Gonta-ganti target lokasi idealnya berapa hari, Bang? Ya, kalau bisa sih 3 harian dites dulu ya. Tapi lihat juga indikasi-indikasi yang tadi udah kita bahas. Ya, kalau dia di hari pertama udah terlalu parah, lebih baik dimatiin segera sih. Ya, terutama nomor 2 sih. Kalau nomor 2 itu aku bener-bener wanti-wanti sih. Udah kayak kalau udah hari pertama gitu sih biasanya seminggu ke depan juga jelek ibaratnya gitu. Ya. Mau nanya Bang, kalau untuk produk digital metode ngiklannya sama aja kan? Misal saya mau gedein akun Flashes dan juga ngejual prodi kayak ebook planner. Kalau yang hari ini kurang cocok sih Mas Tommy. Mas Thomas ya. Kak Thomas nih ya. Tapi besok di seminar 5 hari kan kita belajar ngiklan landing page ya. Kalau dirimu sudah daftar ke VIP ya ditunggu aja nanti di VIP kita bahas di seminar 5 hari gitu. TikTok Ads not my expertise kalau TikTok Ads by the way. Aku tidak membahas TikTok Ads di sini. Terus, Bang, berarti ini udah siap iklanin belum ya? Dan untuk mulai tanggal itu kita wajib atau enggak? Wajib wajib, ya. Kalau mau ngikutin strategi aku wajib di jam 4 sore.
Terus Bang, kalau kita udah setting lokasi tapi sering melebar itu kenapa ya? Ya itu biasa kejadian sih. Paling solusinya coba ubah lokasi atau bikin campaign baru. Ya coba ubah dengan campaign baru, bisa juga dengan ubah konten gitu loh. Ya makanya konten ini udah salah satu hal yang teman-teman pikirin aja. Aku harus bisa bikin konten gitu loh. Atau kalau punya duit harus nyari orang yang pinter bikin konten buat aku. Ya atau nggak belajar AI aja tadi. Cuman 179.000 belajar ngubah-ngubah video jadi AI. Ya foto produk jadi AI, foto produk jadi AI gitu. Asik juga gitu loh. Terus ada lagi pertanyaannya, kalau mau testing sendiri di campaign Meta Ads yang tadi udah dibuat manual set lokasi Jakarta di Bogor 4 hari ke depan nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya. Terus saya baru belajar coba Meta Ads iklan sales ke landing page, view-nya banyak banget tapi sales-nya nggak ada sama sekali. Ganti konten Kak Daniel. Ya, nanti kita bahas lah analisanya ngiklan landing page di VIV gitu loh. Kapan pelatihan AI? Oh, kalau pelatihan AI ini kalau ngubah foto produk jadi video, ini kelasnya ini kelasnya itu video course. Ya. Nama domainnya belajar bikin nama domainnya belajar video AI.online. Nah, ini kelasnya nih. Tuh. Ubah satu foto produk jadi video iklan profesional hanya dalam satu kali klik. Nah, ini kelasnya. Jadi teman-teman belajar bikin konten-konten kayak gini nih itu. Nah, terus ini foto produk semua, awalnya foto produk. Nah, terus ini juga keren banget yang ini, keren banget. Wes. Lagi yang ini. Mainan anak nih. Ada juga yang ini. Dia keren juga nih. Jualan basic. Modal Shopee doang gitu. Ya, nah ini video course teman-teman. Ya, ini 179.000 tuh video course. Saran aku kalau teman pengen ambil VIV plus pengen ambil kelas ini atau yang udah terlanjur beli VIV tapi belum beli kelas yang tadi, kontak lagi timku yang tadi. Ya, kontak lagi timku tadi nanti dikasih harga spesial. Ya, tuh aku kasih linknya kontaknya timku. Gitu ya. Oke, apalagi? Ya, jadi dapetnya video course. Jadi habis payment langsung bisa akses kelasnya yang bikin foto jadi video tadi. Terus kalau kita iklan 50.000 lalu kita matiin lalu ganti konten maka kita bayar biaya baru lagi ya atau nanti habis 50k baru tambah biaya lagi. Yes. Jadi habis duitnya bayar lagi, habis duitnya bayar lagi, habis duitnya bayar lagi gitu. Satu iklan dikasih 2 nomor WA bisa nggak Bang? Bisa, bisa. Oke siap Bang, berarti emang harus join VIP. Ya, soalnya udah ada konversasi. Iya. Ya teman-teman, ini cerita dikit mengenai mungkin teman-teman kepikiran kayak join kelas itu buang-buang duit atau enggak ya. Aku itu belajar Meta Ads dulu. Berapa tahun? Aku lupa ingat 2020 2019. Itu aku ikut kelas Meta Ads dulu. Sebelum terjun di dunia Meta Ads, aku tuh main di dunia AdSense. Bikin mainnya AdWords, bikin aplikasi terus pakai AdWords dapat duit dari Google. Main AdSense, bikin website, dapat website website-nya ditempelin AdSense dapat duit. Sampai akhirnya aku mikir kayaknya aku harus jago Meta Ads. Ya, walau alam tuh ilhamnya kuat gitu loh. Ya, kalau belum tahu ilham tuh kayak feelingnya kuat. Kayaknya gue harus jago di Meta Ads gitu. Tuh beberapa tahun yang lalu gitu kan. Ikutlah mulai belajar. Ikut kelas yang 50.000. Naik ikut kelas 500.000. Ikut kelas 1 juta, 5 juta. Itu aku bener-bener apa ya, bisa kita bilang mati-matian lah. Aku pengen jago banget di ads gitu loh. Kenapa? Karena aku mikirnya satu. Kalau gue jago ngiklan, gue jago datengin orang. Kalau aku jago datengin orang, yang dipikirin satu, produknya aja. Kan gitu. Orang bangun bisnis, orang buka bisnis. Kan nggak jauh-jauh. Yang dibutuhin adalah omset, closing. Makanya aku belajar lu gila-gilaan. Sampai ada satu kelas yang aku ikutin. Itu biayanya tau gak berapa? 65 juta. Satu kelas doang. Jadi berawal dari kelas kecil. Ya dulu aku belajar ke Bandung. Kalau teman-teman tahu. Mazan dulu belajar kemana? Aku belajar ke Bandung dulu. Tangerang rumahku. Aku PP Bandung. Itu seminggu sekali aku PP Bandung. Belajar sama mentorku di sana. Itu kelas yang lumayan menaikkan expertise aku di Meta. Itu kelasku isinya ada 4 orang.
Sampai akhir sesi, ya itu pertemuannya seminggu sekali loh di Bandung. Sampai akhir sesi isi kelasnya cuma aku sama tim gue nggak salah. Yang tiganya ngilang. Ya, mindsetnya satu, ya kan? Kalau kitanya sungguh-sungguh dan kita ngelihat duit yang kita investment akan jadi something big, ya kita akan belajar yang seru-seruan. Kita akan belajarnya sungguh-sungguh itu loh. Ya dulu aku waktu belajar meta, aku nggak mikirin duit yang dikeluarinnya. Iya agak mikir sih kayak gila ya duit segitu bisa buat ini, bisa buat ini. Tapi kan yang kita pikir adalah resultnya. Kita bisa ngiklan nih. Kita bayar 250.000 nih. Kita kalau bisa ngiklan nih gitu kan. Ini closing aja satu deal project, misalnya bisnis kamu projectnya mahal, ini kita bisa dapat 100 juta loh misalnya. Cuman invest segini gitu. Nah yang dipikirin tuh itu. Jadi pada saat aku ikut kelas apa segala, aku selalu memikirkannya adalah bukan dengan dompet aku nih. Aku selalu ngelihatnya nanti kalau di situ dapat apa ya. Nah itulah. Ya, jadi yang penting teman-teman apa? Teman-teman yang penting adalah sungguh-sungguh. Ya, bisa jadi teman-teman udah sering ikut kelas, teman-teman nggak sungguh-sungguh belajarnya. Jadi teman-teman pengen ikut kelas lagi jadi nggak mau kan gitu. Padahal kelas itu ya justru yang mengubah hidup aku kan aku dulu sering ikut kelas gitu loh. Ya. Kelas apaan tuh 65 juta? That's it. Jadi intinya gini, dulu aku punya mentor. Nah, mentorku itu udah ngajarin aku sampai aku jago banget. Aku ngomset udah gede banget gitu kan. Sampai ada satu momen di mana kan teman-teman tahu tadi ya, ada namanya biaya per hasil. Biaya per hasil itu ya kan sangat mempengaruhi uang yang kita dapatkan. Kamu ngiklan 50.000 dikasih satu WA sama Meta, anggaplah satu WA itu tersebut closing, kamu dapat duit 100.000, maka untung kamu jadi sisa 50.000. Bayangin 50.000 jadi turun jadi sisa 5.000, kamu mau nggak? Ya, mau nggak kira-kira? Mau lah mas, untung saya jadi 95.000 mas kalau begitu. Nah itu, ya zaman dulu ya 6 tahun lalu, 5 tahun lalu aku ditawarin begitu sama mentor aku. Disewain hotel bintang 5 di Bandung, ya. Terus ya udah belajar di situ diajarin. Oh, setup-annya gini 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 gini. Jadi benar-benar teknikal karena bukan pemula lagi dan mentor itu yang memang ngajarin aku dari nol sampai aku bisa ekspor, aku diajarin begituan sama dia. Ya. Nama mentornya ya sayang sekali tidak bisa aku sebutkan ya. Karena dulu sempat ada trouble sama beliau. Jadi sempat sempat bisnis bareng dan ada something yang terjadi jadi aku tidak munculkan. Gitu. Di mana Tangerangnya Mas? Mau dong kalau ada offline, one day. Kalau offline itu adanya privat by the way. Jadi ketemu sama timku bisa 4 jam, bisa 5 jam gitu. Kamu langsung belajar setting sama timku, ya. Kalau offline itu biayanya di 2 juta rupiah. Ya, di 2 juta itu teman-teman ketemu sama timku, nanti ya udah tinggal praktek aja, kamu mau praktek dari nol atau mau, ilmu-ilmu yang rada advance tinggal ngobrol aja sama dia, gitu. Gitu ya, ada lagi, pertanyaannya, itu yang foto jadi video pakai prompt atau tinggal klik-klik aja Mas? Ya udah diajarin semua, tinggal klik-klik aja, gitu. Ya, di mana lokasinya? Itu bisa di-setup nanti Mas. Nanti kontak timku aja ke sini. Teman-teman yang pengen nanya-nanya seputar kelas-kelasku atau kelas offline dan kelas video AI salah satunya atau pengen nanya-nanya seputar VIP, ya bisa klik link di sini aja, gitu. Atau, Ahmad boleh muncul di grup WA, Ahmad. Muncul di grup WA gitu. Coba ya, nanti timku muncul di grup WA buat teman-teman bisa tanya ya. Terus apalagi? Oh iya, nanti seminar 5 hari kita belajar bikin landing page pakai AI juga ya by the way. Jadi teman-teman nggak usah mikirin, "Mas, tapi kan bikin website itu ribet, Mas," misalnya gitu, ya. Enggak ya teman-teman ya, bikin website juga gampang. Oh tenang aja udah, seminar 5 hari insya Allah. Aku tuh, ngajarin ads itu bukan yang setahun ngajarin ads, tahun depan nggak ngajar sama sekali, enggak, konsisten di sini aku gitu ya. Jadi ibaratnya aku selalu mencari cara gimana caranya nih pemula gampang gitu loh. Sampai yang gaptek aja aku pikirin, nih gaptek nih masih ribet nih iklan nih. Wah ketemu tuh AI sekali ketikan jadi, masa ya dia sekali ngetik nggak bisa kan gitu. Wah bikin video produk nih ya, yang gaptek-gaptek nggak bisa, masa iya ngambil foto terus kasih ke AI nggak bisa kan gitu. Jadi dengan AI ini gila-gilaan nanti kita, seru guys, seru seru seru. Terus apalagi, deh Abang satu iklan banyak foto slide bagus nggak Bang? Bagus-bagus aja sih. Gitu. Ya, sip. So itu aja teman-teman, sebelum aku akhiri sekali lagi teman-teman yang belum upgrade ke VIP bisa upgrade ke VIP ya, dan ini linknya aku kirimin lagi, masih ada waktu sampai jam 12 malam ya. Jadi intinya kalau teman-teman upgrade ke VIP, teman-teman ketemu lagi. Intinya gini, kalau teman-teman suka sama acara hari ini,
teman-teman happy dengan acara hari ini, teman-teman merasa dapat banyak manfaat ikut acara hari ini, insya Allah 5 hari besok itu bakalan bermanfaat dan teman-teman jauh lebih suka lagi karena banyak materi yang akan aku share juga di sana. Gitu ya. Kenapa teman-teman dapat teman-teman kalau nggak upgrade ke VIP, ya udah selesai teman-teman. Nggak bisa ketemu aku lagi, di grup juga udah nggak bisa ngechat. Sayang banget kan? Padahal udah sampai sore ini teman-teman udah belajar, udah sungguh-sungguh, ya kan? Udah tinggal investasi 349, ketemu lagi 5 hari, tanya jawab di grup sebulan. Ya, nggak suka rame-ramean, upgrade ke VVIP. Ya, ikut 5 hari plus sesi privat sama tim expert aku, ya kan? Terus di mentoring one on one sama timku. Ya, gitu. Pilihan di tangan teman-teman, ya. So, itu aja sesi kita hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, semoga acara hari ini bermanfaat ya. Dari 800 orang tadi pagi, sisa 145 orang pagi sore hari ini. Ya, semoga yang tersisa ini adalah orang-orang yang serius yang mungkin akan lanjut nanti atau mungkin lebih yang akan lanjut ke VIP ku nanti dan semoga sekali lagi ya apa namanya bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan ya dan hari ini juga kita nggak cuma ngomongin teori, teman-teman banyak praktek banyak hal gitu ya dan semoga bisa dipraktekin ke bisnis teman-teman semuanya gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih. Yes, sama-sama teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman sehat selalu, bisnisnya semoga bisa besar ya dan semoga kita nggak ketemu di sini doang. Lanjut ke VIP dan juga supaya ke teman-teman keep in touch sama kita, follow aja Instagram aku ya. Nanti teman bisa DM aku, teman bisa ikutin semua update-update dari aku karena aku lagi suka bahas AI ya yang berhubungan biasanya sama dunia-dunia Meta Ads juga. Bikin konten lah, bikin apalah, ya itu insya Allah bisa manfaat gitu ya. Oh itu aja sesi kita hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan semoga sekali lagi apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Oke, aku akhiri sesi kita hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Recording.